Mungkin satu album sih tentang dia sih, menangislah jangan ragu-ragu, bicaralah bicara padaku. Terus kayak gue yang nggak bisa move on, lebih kayak terhantui sama bayangan-bayangannya gitu. Soalnya gue ada momen dimana gue digantungin dulu gitu setahun. Hah? Gimana? Masa sih dia sejahat itu? Masa sih orang yang gue kenal baik bisa jahat ke gue gitu? Gue kepoin temen-temennya dia. Ternyata dia sama cewek lain cuy. Jadi gue kayak Jujur cewek tuh cuma perlu nama lu doang, nggak perlu lengkap nggak apa-apa. iya. Gak lama dari kita mulai tahu nama lu dan kita udah mulai penasaran sama lu, satu silsilah keluarga lu kita Iya hatam. tahu bener. Gue takut banget kalau misalnya gue marah, gue menyakiti orang lain, gue takut banget. Halo semua, selamat datang kembali di konten terbarunya Blue Media, yaitu Halo Hati. Tempat kalian bisa berkeluh kesah, bercerita tentang apa saja dari hati ke hati. Bersama aku Firdendira. Saya Novelisius. Dan ada Halo, saya sekarang Gi. Yeay. Tangan gua kenapa nih? Kenapa tuh? Enggak ya. Lucu ya? Enggak lucu. Baru mulai, ini kita tidak bersama komik lagi ya, kebetulan kebiasaan banget. ya. Kebiasaan. Sekarang gini seorang musisi, teman-teman. Nah, Nggi, kan gue dari awal biasanya gue syuting tuh gue udah ngejelasin tema-tema kan. Langsung main hantem aja dia. Iya, nggak ada bridging Bel. Iya. Kayak Gua mau adalah diapain nih? sikut hantam gitu. Kursi ini tuh kursi panas. Waduh, ada heaternya, ada Ada. heaternya. Lo bebas mau ceritain apa aja, lo mau kayak gimana aja, santai aja, sesi-relax itu. Tapi memang kita selalu ada tema ya Mas ya, di setiap episodenya. Kali itu temanya gue serahkan ke Mas Agung karena dia ada banyak banget mau mengulik. Kayaknya dia udah tahu banget tentang lo deh. Masa sih? Gimana ya? Kayak stalker gitu gue jadinya ya. Terima kasih lo framingnya. Terima kasih ya. Terus, Gi, yes. jadi gini Gi, ada duit goceng. Jam duit dong. Dulu kita pernah ngobrol nih kan. Yang mana salah satu album lo yang bertajuk 8 itu banyak cerita tuh di dalamnya. Bener banget. Ya kan? Dari gimana lu segitu believe dengan angka 8 kayak angka keberuntungan. Ternyata ada satu cerita yang tentang ghosting-ghosting gini. Kayaknya antum kayaknya. Oh, iya benar karena temanya kita paham juga banget bilang sama kalau ghosting. kan tentang perghostingan ya. Banyak banget yang ngalamin itu termasuk kita. Wanita-wanita yang tak berdaya. Ini kayaknya gue cuma duduk lagi nih kayaknya. Enggak, kita tuh biasa kayak gitu Mas. Di awal-awal kita kayaknya di sini gue cuma dengerin. Ending-endingnya kita kena juga. Iya, Kita benar. tuh sering banget ke brainwash di podcast sendiri emang. Benar. Gokil. Gimana? Emang kenapa? Lu di ghostingnya kenapa Nggi? Itu justru karena gue nggak tahu dah. Kalau gue tahu ya gue nggak bakal di ghosting lah. Iya maksud gue dengan looks bisa lu, ditanya. dengan lu multitasking banget gitu. Multitasking, multitalenta banget ya kan? Kok bisa? Lu cakep. Apa yang menurut lu dia bisa jadi nggak interest lagi ke lu gitu? Nggak tahu sih, itu mesti teka-teki sih sebenarnya kalau misalkan lose interest. Tapi menurut gue lose interest tuh bisa terjadi di mana aja sih. Nggak cuma, maksudnya nggak harus memandang fisik atau memandang latar belakang orang. Mungkin orang ya emang perasaan aja. Bahkan mungkin kalau kita balik ya, perasaan juga bisa aja ada tanpa harus memandang itu semua juga gitu. Kayak gue sih ngeliatnya kayak perasaan emang bisa datang dan pergi begitu aja gitu. Dan lu cerita pertama lo sama dia emang gimana sampai lo jadiin lagu? Agak Taylor Swift ya? ya kan putus cinta jadi karya gitu maksudnya. Awalnya mungkin karena ini cerita tentang yang album 8 itu memang lebih ke patah hati pertama yang benar-benar kena di gue kali ya. Nah, itu juga salah satu hubungan yang benar-benar paling serius di hidup gue. Jadi pertama kali juga gue dihadapin sama hubungan yang serius, terus kayak berat gitu. Ini hubungan yang serius dan dewasa tuh kayak gini loh. Gue udah ekspektasi gue kayak udah asik nih, seru nih, terus kayak Nikah nih gue. Iya bener kayak gitu. Nikah nih gue. Harapan perempuan banget kan. Iya bener. Sumpah. Wah, ini nih gue kayaknya nikah cepet nih gue. Terus kayak emang dan semuanya tuh kayaknya udah kelihatan jelas banget, maksudnya kayak
keluarga udah Setuju. iya, maksudnya udah deket. Terus kayak udah ada omongan ke sana juga. Wow. Tapi sebenarnya yang menarik adalah sebenarnya ghostingnya bukan bener-bener tiba-tiba ngilang banget gitu kayak orang bawa duit kabur gitu, enggak. Tapi lebih ke slowly fade gitu loh udah. Jadi misalkan tiap hari teleponan, lama-lama jadi kayak Seminggu sekali. Terus kayak biasanya seminggu beberapa kali ketemu, jadi berbulan-bulan nggak ketemu, terus pas ketemu lagi ya sparksnya udah hilang aja gitu. Karena dia sibuk kah? Nggak, kalau menurut gue karena memang gue nggak tahu sih sampai hari ini gue nggak tahu alasannya kenapa, makanya gue bikin album. Judulnya? 8. Di lagu yang mana yang tentang dia banget, judulnya apa? Mungkin satu album sih tentang dia sih, tapi untuk tentang ghostingnya tuh mungkin lebih ke bicara pada aku ya. Itu lagu pertama yang membuka album, lebih kayak menangislah, liriknya potongan liriknya tuh kayak menangislah jangan ragu-ragu, bicara pada aku. Terus kayak gue yang nggak bisa move on, lebih kayak terhantui sama bayangan-bayangannya gitu. Sampai sekarang masih nggak gitu? Sebenarnya kalau misalkan dibilang masih ada perasaan atau enggak, udah nggak ada. Sebenarnya gue udah jauh dari sebelum gue putus, gue udah mengikhlaskan sih. Soalnya gue ada momen dimana gue digantungin dulu gitu setahun. Hah? Gimana? Itu dia gue bilang. Jadi gue kayak ya udah kita masing-masing dulu ya gitu kan. Ada proklamer tuh ada. Ada momen dimana dia bilang ya udah kita masing-masing dulu ya. Dia yang bilang? Iya. Tapi gue setuju dan oh ya udah kita masing-masing tapi kita masih bareng-bareng gitu loh. Terus gue masih di situ masih mikirnya emang kita masih bareng-bareng aja gitu. Dan emang maksudnya kayak pas gue telepon dia kadang-kadang dia masih iya gitu, masih jawab gitu. Sebentar. Gimana? Kita masing-masing aja. Itu yang gue tangkep. Udah putus. Belum berarti kayak yuk kita lagi sibuk masing-masing gitu. Iya. Bukan masing-masing putus, enggak? Enggak. Maksudnya kita fokus sama kerjaan kita masing-masing. Makanya lu iyain. Iya. Karena lu juga sibuk dengan proyekan lu segala Iya. macam. Oke. Gue juga masih bikin album pertama Mas, album Safar waktu itu. Iya. Fokus sama bagaimana memulai karir as a solo singer-songwriter gitu. Dan karena lu ngelihat wah masing-masing ini konteks ya hubungan yang sudah dewasa nih. Makanya lu gowo, yaudah gue juga sibuk, lu sibuk. Dan lebih ke gini, gue nggak percaya sih lo bakal nyakitin gue kayak gitu. Gue nggak percaya lo bakal pergi. Gue lebih subjektif sih, kayak misalkan nih, kita udah temenan nih, misalkan udah lama nih. Terus lo udah percaya sama gue, terus kayak yaudah ya, nanti gini-gini ya. Karena lo percaya sama gue, lo pasti percaya aja kan. Maksudnya lo nggak akan mikir gue bakal mengkhianati lo gitu misalkan. Di momen itu gue juga kayak gitu. Cuma turns out dia mengkhianati gue aja gitu, dia ninggalin gue aja. Jadi gue... Sebelumnya lu berapa lama pacarannya? Itu total sih kayak... Sebelum sampai di momen lu di ghosting ya maksudnya? Oh, setahun sih. Oh, lu udah menjalankan setahun setengah yang kayak masih honeymoon phase gitu ya kan? Iya nggak sih? Iya. Ya kan? Tiba-tiba setahun berikutnya dia lost aja hilang. Iya. Dan loss-nya nggak cuma sama gue doang, sama teman-teman dia juga pernah dia menghilang. Dan itu jadi masih jadi misteri. Iya, jadi misteri. Nggak tahu sih kenapa. Dan lu nggak tahu kabar dia gimana sampai sekarang? Nggak tahu ya. Oke, kebetulan jadi hari ini teman-teman kita mendatangkan. Waduh. Justru kita nyariin ya. Tiba-tiba muncul kan cukup. Iya. Tapi Nggi ya. Iya. Lu bilang udah mengikhlaskan, tapi ini enggak masih ada pertanyaan atau butuh penjelasan lu kenapa ninggalin gue? Masih ada gitu nggak? Dulu pernah Mas, tapi sekarang udah lebih kayak mengikhlaskan aja sih. Maksudnya lebih kayak nggak usah dicari-cari deh closure-nya apa. Emang udah pada akhirnya gitu aja gitu. Berapa lama lu sampai di posisi yang akhirnya kayak ya udahlah pas gue udah ikhlas? Sebenarnya di momen dia bilang kita udah renggang banget itu, gue udah kayak nih kayaknya udah putus deh, nih kayaknya ujungnya nggak bakal baik gitu loh. Tapi gue masih kekeh dan masih kayak masa sih dia sejahat itu, masa sih orang yang gue kenal baik bisa jahat ke gue gitu. Ternyata iya kan, maksudnya selama itu tuh pelan-pelan tuh kayak makin
oh iya ya, bisa ya kayaknya kemungkinan bisanya tuh lebih besar, semakin dia jauh tuh semakin besar kalau oh iya ya, bisa aja dia ninggalin gue kayaknya. Karena kita ada jarak. Sampai di momen gue ngelihat gue Ben nih gue, maksudnya kayak intelijen banget nih gue, kayak stalking gue jago banget nih. Perempuan. Sebelum lanjutin buat cowok-cowok hati-hati guys, hati-hati. Oke, jujur lanjut. cewek tuh cuma perlu nama lu doang, nggak perlu lengkap nggak apa-apa. Iya. Gak lama dari kita mulai tahu nama lu dan kita udah mulai penasaran sama lu, satu silsilah keluarga lu kita hatam. Iya tahu bener. Nah, TikTok lagi tuh. kena nih nanti gue lagi. Nah, jadi di situ tuh gue pakai akun yang gue suka pakai buat lihat shopping lah ya. Terus gue kepoin temen-temennya dia. Jadi dia sama cewek lain cuy. Jadi gue kayak, nah di situ di momen itu baru gue putusin. Maksudnya kayak, keputusan untuk udahan itu justru dari lo? Iya dari aku mas. Maksudnya gini, jadi udah sama-sama nih. Terus aku langsung nggak pernah komunikasi udah lama nih. Terus aku screenshotnya aku kirim ke dia. Maksudnya apa? Terus dia kayak gak mungkin Satu kata beribu maksud tuh. Iya, maksudnya apa? Terus jawabannya kayaknya gue lupa sih, tapi itu udah lama banget sih. Kayak ya udah gitu. Hah? Ya apa? Lupa sih, tapi kayak nggak ada maksud apa-apa kalau nggak salah gitu dijawabnya. Terus aku jawab kayak, oh ya udah kalau gitu kita sampai sini aja udah gitu. Ini gue kasih tau ya, ini juga pesan buat laki-laki. Ketika perempuan lo sudah tahu ada sesuatu di antara kalian dan dia nanya satu kata aja, satu pertanyaan, maksudnya apa? Atau satu kalimat maksudnya. Maksudnya apa? Atau dia nanya, ini gimana? Itu kita nggak perlu jawaban cuma satu kalimat juga. Kita butuh satu paragraf, kalau nggak satu buku lu jabarin sedetail mungkin. Baru kita berhenti nanya. Harus siapin skripsi langsung ya? Nah, dan jawabannya mesti logis sih. iya mesti logis. Karena kalau misalnya lu cuma kayak, maksudnya apa? Terus lu jawab, nggak ada maksud apa-apa. Atau itu cuma temen aja kok. Demi Allah, gua akan menjelma menjadi intelijen paling berbahaya untuk lu. Setelah itu. Iya kan? Lu akan gue serang dengan 1001 pertanyaan lagi. Iya. Tapi gue bersyukur sih. Maksudnya gue di momen itu gue sangat bersyukur karena itu sangat mendewasakan gue juga jadi lebih bisa belajar mengikhlaskan. Pun gue di ghosting nggak sekali, abis itu gue pernah di ghosting lagi. Sebentar. Kok banyak ya? Antum kayaknya favorit banget jadi ghosting. Abis itu di ghosting lagi? Pernah. Langsung nggak setelah dari yang itu atau? Ada jeda dulu. Ada jeda. Tapi gue bersyukur juga, maksudnya yang kedua kali gue di ghosting itu time move on-nya lebih cepat. Jadi belajar kayak gue udah dewasa lah, lebih kemarin udah jatuh gitu. Iya. Dan agak cukup ini ya, maksudnya emang kita kan perempuan ini normalnya ya, normal rata-ratanya kan kita memang di pihak yang menunggu ya, mau tidak mau suka tidak suka gitu kan. Dan di momen-momen ketika kita menunggu akhirnya kita dapet, kita pacaran lah gitu katakanlah, ketika udahannya atau misalnya ketika dia akhirnya menghilang, dia perginya dan segala macem, kita tuh juga nggak bisa berbuat apa-apa. Dari awal kita nggak bisa ngapa-ngapain, sampai akhirnya dia pergi pun juga kita masih nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Makanya kenapa banyak sekarang perempuan-perempuan juga udah mulai berani untuk mendeketin duluan, mungkin untuk nembak duluan. Itu menjadi hal yang lumrah karena ya capek juga anjir untuk nunggu doang. Nunggu ditembak, nunggu lu ngasih kejelasan ini sebenarnya lu mau lanjut nikah atau berhenti cuma sampai di pacaran atau lanjut untuk lu ngejelasin apa-apa. Kita tuh capek banget buat nunggu sebenarnya. Gemes sih kok kayak gitu. Iya, tapi kayak, gue highlight banget dengan lu tadi bilang, gue tuh sempat percaya banget sama dia nggak akan nyakitin gue, ya kan? Dia bilang kayak, lu bilang kayak gitu karena segitu awalnya dia baik banget sama lo, dia treat lo well selama 1,5 tahun, tiba-tiba dia menghilang. Ternyata memang kadang ya, orang yang kita percaya justru yang paling berani untuk nyakitin kita. Betul. Padahal kalau kita boleh bedah lebih panjangnya lagi, gue selalu percaya sebab akibat. Gue percaya banget sama rumus itu. Kenapa dia berlaku kayak gitu? Pasti ada sebabnya. Harus ditarik ke sana. Bener. Kayaknya gue sampai sejatuh itu karena gue selalu percaya itu sama lo. Akhirnya apa yang salah tuh bukan percayanya, ekspektasi kitanya. Betul. Manage ekspektasi itu emang penting banget.
Ternyata ya, jadi kalau misalnya emang dan hierarki ikhlas itu paling atas, bro. Iya. Iya. Sulit banget untuk ketemu di situ. Lu damainya berapa lama tadi abis dari kelar itu ke ya udahlah itu berapa bulan? Lo masih bertahun-tahun juga sih kayaknya. Jadi momen-momen itu lu masih yang kayak apa ini maksudnya anjing gue kurang cakep ya gitu ya? Gue sih gitu. Nggak kurang cakep sih, tapi kayak ya, salahnya di mana gitu ya. Lebih kayak gue salah di mana. Nah itu cenderung, sorry gue potong, cenderung ketika kejadian buruk itu ada, cewek tuh yang sering kayak bawa ke dirinya tuh, gue salah di mana, gue kurang apa, gitu-gitu kan? Iya. Bisa jadi sih mas. Kalau aku sih, aku nggak tahu sih terjadi di orang lain gimana. Tapi kalau aku tuh, aku kadang-kadang suka mikir kayak, anjir perasaan kayaknya gue udah baik gitu. Iya. Terus berbuat baik tuh salah gitu. Maksudnya aku sampai sedalam itu gitu. Ini hampir sama kayak apa yang kita bahas di Bocum sih mas. Karena di episode Bocum tuh gue bilang cewek itu karena pakainya hurt. Iya. Ya kan. Jadi semuanya itu yang apapun dia lakukan, apapun dia berikan kepada pasangannya itu sudah diperhitungkan dengan sangat matang untuk membahagiakan dia, untuk membuat dia nyaman lah setidaknya. Ya kan. Jadi ketika ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita berikan, ya kayak apa sih rumus press and pay aja. Ngerti kan lo? Ketika apa yang gue udah berikan semuanya ternyata yang gue dapat penawarannya buruk, itu makanya jadi drop kita banget. Sesimpel kayak gue tuh udah masak pagi-pagi buat lo gitu kan, gue kirimin lo ke kantor, terus lo di WhatsApp online tapi nggak balas chat gue, itu kita bete banget. Iya, betul. Kan effort gue udah gede banget walaupun nggak lo minta loh, karena kita tuh suka banget memberikan hal-hal yang semuanya harus kita tampung nih, gue bisa banget sendirian gitu. Untuk ngurusin ini tanpa lo harus meminta, gue peka aja duluan sama lo. Tapi kebanyakan laki-laki kan logical thinking ya, yang jadinya dia kayak ya udahlah, gue tahu lo udah kayak gitu ke gue, tapi ya bentar nih, yang gue fokusin pertama adalah apa yang harus gue fokusin dulu, baru lo. Bukan berarti lo ngeganggu gue atau bukan berarti lo nggak penting, tapi ya memang ada yang harus gue utamain dulu sebelum lu. Kalau kita kan bisa berbarengan gitu maksudnya. Kita bisa sambil kerja, sambil masak, buat dia ngurusin apa-apa segala macam, tapi kita tetap ngurus diri sendiri juga. Laki-laki tuh nggak kayak gitu. Yang lu lakukan nih untuk bisa move on tuh apa? Iya. Karena kan dalam banget tuh. Aduh, apa ya? Sebenarnya kayaknya lebih fokus membenahi diri. Contoh? Berusaha menjadi pribadi yang lebih baik mungkin. Contoh, lebih fokus ke skill-skill yang mungkin pengen aku latih. Oke. Lebih banyak mendengar teman-teman cerita, aku dengerin. Oke. Produktif sih, yang pasti lebih produktif karena bikin lagu juga. Terus lebih menanamkan ke otak kalau kayaknya gue pantas dapet yang lebih baik gitu aja sih. Bagus. Nih kepercayaan itu harus ditanamin dulu. Kalau nggak kita ngerasa kurang-kurang terus soalnya. Benar. Dan embrace sama emang keadaannya udah nggak bisa lanjut. Dan lebih ke sebenarnya kadang-kadang masih suka mikir-mikir juga ya. Maksudnya kayak pasti kan suatu kejadian juga pasti ada hubungannya sama kejadian yang lain kan. Hari ini jadi pede gitu ngomong kalau gue nggak ketemu dia, mungkin gue nggak jadi pribadi gue yang hari ini. Ya, benar. Itu tuh penting banget tuh. Orang banyak banget yang kayak terlalu menyalahi, berlarut, nyalahin tuh orang, anjing hidup gue jadi begini, segala macam. Padahal ya benar kata Anggi tadi kan tuh, ya karena pernah luka, ternyata dia bisa memutar itu ke hal yang positif, jadi skillnya makin nambah. Kepribadian jadi lebih baik dan ngedengerin orang, walaupun dalam diri jadi komparasi ya, oh ternyata nih orang lebih parah dari gue cuy. Iya benar. Ternyata gue nggak ada apa-apanya cuy, kayak gitu tuh, itu bikin lebih mawas diri. Akhirnya dapet tuh ikhlas diri tuh dapet tuh. Walaupun mungkin sebelumnya keluarin dulu album kan, jor-joran dulu muntahin di situ, setidaknya bisa jadi duit ya, betul, jadi karya. Nah itu menarik juga tuh mas, itu menarik juga. Jadi awalnya tuh aku ngeband kan. Terus aku tuh solo sebenarnya iseng-isengnya, jadi pas aku solo sekarang gitu, aku baru-baru putus tuh. Jadi aku expect, ini juga gak bakal ada yang denger lah. Tapi ada yang denger. Iya rame. Jadi kayak, wah kalau tahu banyak yang denger, gue bikinnya lebih bagus gitu kan. Cuma ya udahlah. Tapi kan bikinnya karena pakai hati banget gitu. Iya sih mungkin.
Sesuatu yang disampaikan dari hati itu lebih baik. Dan bener setiap liriknya, setiap nadanya tuh udah pakai perasaan banget tuh. Lu sambil nangis nggak Gi waktu itu recording? Oh iya sih, Believe sih album pertama sih. Yang Safar? Iya, nangis sih. Album kedua lebih mikir sih. Lebih mikir produksi. Udah proses pengobatan kan. Udah ngerasa kayak ya udah kemarin udah puas nangis-nangisnya gitu kan. Sekarang saatnya gue untuk mulai pakai logika gue lagi gitu. Kemarin udah cukup lah hati-hatiannya gitu kan. Tapi memang, nah ini gue kutip juga dari Dunia Manji. Gue sempat lihat di salah satu cuplikan podcastnya dia bilang hati itu, hubungan itu kan ada dua orang, dan dua orangnya pasti pakai hati kan. Nah ketika hati ketemu sama hati, jadinya hati-hati. Oke, wah, nice. Keren banget tuh, gue langsung kayak, iya juga ya ada dua orang yang sama-sama pakai hati. Di kedepannya tuh kita harus benar-benar sama-sama memikirkan bahwa bisa jadi ada jalanan yang sangat rusak yang kita nggak lihat. Yang gitu loh. Karena menurut gue emang setiap hidup itu, ini pendapat gue pribadi ya, hidup itu selalu bertemu dengan pilihan, dengan persimpangan. Pilihan baik kanan dan kirinya. Dua-duanya sama imbang kok. Ada konsekuensi positif maupun negatifnya. Tapi ketika kita masih di tengah, dihadapkan dengan persimpangan itu, kita nggak bisa bilang bahwa yang kanan lebih buruk daripada yang kiri ataupun sebaliknya. Karena kita belum nyampe di situ. Menurut gue akan lebih fair untuk lu pijakin dulu aja, lu ambil jalannya dulu. Ketika lu tahu ternyata ini buruk, lu cobain jalan sebelahnya baru lu compare. Betul. Lu compare tuh. Itu lebih fair. Karena kan ada orang yang suka kayak gini kan, itu udah toxic Gi, dia udah jahat sama lo, mending putus aja. Sedangkan lo masih ngerasa kayak gue masih bisa ubah deh. Itu perempuan gitu banget kan soalnya. Masih bisa nih kayaknya terselamatkan nih hubungan gue, atau dia kayaknya masih bisa jadi kayak apa yang gue harapin. Akhirnya lo fight dulu. Ketika lo fight itu hasilnya gagal, hasilnya buruk, tidak sesuai dengan yang lo mau, akhirnya lo menyerah kan. Dan lo baru mencari orang yang kayak, oke, gue nyerah sama dia ternyata nggak bisa, coba gue sendiri dulu, atau gue coba dengan yang lain. Ketika itu lebih buruk, baru lo tahu, oh iya bener dari awal harusnya gue putusin. Atau kayak, oh bener dari awal ya mendingan gue perjuangin lebih lagi aja. Itu baru ketahuan jawabannya. Karena kalau kita cuma dengerin satu pihak atau satu orang ya, menurut gue, dan langsung kita telan bulat-bulat, maka lo nggak bisa jadi orang yang berdikari, berdiri di atas kaki lo sendiri. Hidup tuh tentang jatuh kok, perkara jatuh. Damai sama titik terendah. Bener. Ya kan, tapi bersyukurnya untung lo grow-nya naiknya bagus ya. Ketika lo udah dang gitu kan, lo tenggelam banget gitu dari lantunan si pergosingan. Bisa jadi Anggi emang manfaatin kedukaannya. Iya. Makanya nyemplungnya di karya tuh. Iya. Cakep jadinya. Ya Taylor Swift Indonesia lah. Betul. Jangan lupa sama kita ya lagi. Tapi apa kabar ya dengan orang-orang yang mungkin aja dia jatuh aja? Banyak. Gimana lo pernah gak sih ngalamin kayak gitu dulu ya, misalnya ini kan yang kemarin akhirnya lo bisa grow lah. Pernah gak lo ngalamin yang udah lo jatuh, terus lo nggak tahu harus kayak gimana, akhirnya lo makin hilang arah, lo berantakan, lo nggak ngerasain. Ya oke, gue kasih gambaran langsung orang yang depan kalian saat ini lah. Gue kayak gitu soalnya, ketika gue akhirnya jatuh dengan pengalaman gue dengan mantan gue kemarin, dan gue akhirnya jatuh lagi dengan yang lain-lainnya, gue jadi bener-bener hilang arah mas gitu. Gue jadi kayak nggak tahu ini perasaan bener-bener gue sayang nggak ketika gue dideketin, atau kayak dia beneran serius nggak, atau dia cuma main-main nih, atau gue ngetes sampai akhirnya gue ketemu kata berobat jalan. Ya udah. Berobat jalan. Berobat jalan bukan karena gue tiba-tiba belok jadi lesbi, nggak gitu teman-teman. Maksudnya kayak ya emang selama ini gue udah terlalu banyak luka, udah terlalu banyak patah hati, bahkan trauma yang akhirnya gue alamin dari hubungan-hubungan gue sebelumnya. Dan ketika gue ngerasa udah capek banget, gue ketemu satu orang baru dan gue bilang kayak ya udah, gue udah lama banget nih nggak ngerasain spark cinta lagi, nggak pernah ngerasain yang namanya antusias lagi, emosi lagi, nyesnya lagi, bahkan sampai ke nangisnya lagi. Oke, lu juga sama, lu udah nggak pernah ngalamin itu panjang dengan kurun waktu lama. Kalau gue berangkat dari traumatik, dia berangkat dari kurun waktu yang cukup panjang yang udah nggak pernah dialamin. Yuk kita sama-sama ketemu, kita tahu ending akhirnya apa, tapi kita sama-sama mau untuk komitmen, kita berobat jalan bersama yuk. Akhirnya gue kayak gitu mas, buat nolong diri gue. Tapi sebelumnya gue jatuh banget. Jadi semua cowok yang deketin gue atau yang ngechatin gue atau apa-apa tuh gue nggak pernah ladenin. Atau gue ladenin cuma sekedar kayak, ntar juga dapet. Abis dapet kayak ya udah terus gitu. Kalau Anggi gimana? Apa tuh? Lo pernah nggak ngalamin kayak gitu, maksudnya titik kayak gitu? Titik lu bener-bener udah wah disepret aja gitu.
Mungkin lebih ke mati rasa kali ya. Pernah kayak gitu. Ya pas mau putus, setelah putus itu aku lumayan mati rasa sih. Maksudnya kayak kalau ada yang mungkin mendekati, tapi konteksnya bukan berteman, lebih dari teman gitu. Lebih ke nih orang paling nggak usah lah, gitu-gitu. Lebih kayak nggak bisa, takut untuk memulai. Trust issue. Iya, trust issue. Ada sih momen-momen dimana susah untuk memulai sampai ada nih akhirnya kejadian memulai yang sama seseorang gitu. Terus aku jadi sadar sendiri kalau aku belum siap gitu. Akhirnya kayaknya jadi menyakiti dia, jadi nggak usah lah. Jadi lo memikirkan bahwa gue ternyata belum damai dengan yang lampau, ya, jadi gue nggak bisa buat jabat tangan dengan masa depan gue. Sajak gue tuh. Kapan kamu tahu bisa udah siap menerima orang Iya. baru? Ketika aku udah nggak sedih waktu cerita-cerita lagi tuh udah lebih legowo, lebih ke ya udah mungkin karena udah waktu juga kali ya, maksudnya udah bertahun-tahun juga dan udah lebih bisa menerima itu sih Mas. Jadi misalkan kalau misalkan aku cerita sama orang dan aku udah nggak ngerasa sedih pas itu, aku rasa sih aku udah cukup ikhlas gitu. Kayak konsep, kayak konsepnya anak-anak komika, tragedi Menjadi jadi komedi, tapi damai plus dulu. time-nya dulu nih, lewat dulu, lukanya sembuh dulu. Di tengah-tengahnya harus ada damai. Gue juga sempat bilang, atau gue sempat bikin saja, gue bilang gini, kalau lo belum bisa berdamai sama masa lalu lo, maka lo tidak akan pernah bisa berjabat tangan dengan masa depan lo. Kelarin dulu urusan yang di belakang, baru lo bisa untuk bener-bener memulai kembali di orang yang akan datang nanti tanpa adanya komparisi dari yang ujung. Betul, Betul. Karena kan takutnya gitu kan, maksudnya ya dulu mantan gue kayak gini, lu jangan sampai kayak gini. Jadi akhirnya itu belum terjadi, kita udah antisipasinya tinggi banget gitu Mas. Ketakutan kita tuh udah besar banget jadinya. Tapi Anggi pernah nggak di fase itu? Di fase komparasi itu? Ya enggak sih. Kalau kata orang sekarang, sorry gue potong, rebound relationship. Udah putus nih, dari A ketemu sama si B, jalan langsung mulai ngebandingin tuh. Ada? Aku bisa tau sih, tapi mungkin aku lebih picky ya kalau misalkan masalah relationship tuh. Aku lebih kayak kalau misalkan ada yang deketin terus aku udah kayak kayaknya nggak bisa nih. Ini aku udah deket nih. Maksudnya bukan ya. Maksudnya ngedeketinnya tuh kayak udah chat, udah PDKT, udah lama, udah teleponan, terus kayak ada satu poin di mana kayak kayaknya nggak bisa deh sama gue, kayaknya nih bakal kecium-cium bau, kayaknya bakal kecium kayak yang dulu Sudah lagi. terprediksi. Skip. Jadi lama-lama akunya kayak aduh jangan deh gitu. Dan apa yang ngebuat sekarang Anggi akhirnya seorang lo nih, lo ngerasa ini pas nih, ini nggak bisa gue skip nih, ini oke nih. Sebenarnya aku tipe yang bener-bener dengerin kata hati, lebih beneran kayak kayaknya hati gue ke dia deh gitu. Even misalnya aku lagi deket sama orang udah cakep, backgroundnya bagus, pendidikannya tinggi, terus kayak masa depannya ada kelihatan jelas gitu. Tapi hati nggak serak gitu, ngobrol nggak nyambung atau itu nggak juga sih kayaknya. Lebih ke kayak hati gue cocok nih sama dia, terus kayak gue nyaman nih, kayaknya gue ngelihat masa depan gue bisa nih sama dia orang. Soalnya kan kita nggak melulu baik kan, maksudnya nggak melulu orang ngelihat kita baik, pasti pasangan kita bakal ngelihat buruk-buruk itu juga kan. Yes. Itu sih. Itu yang gue lakuin sekarang tuh. Jadi kalau ada deket sama orang, gue tuh ngasih tahu ya brengseknya gue aja. Gue akan ceritain pengalaman-pengalaman lampau gue yang gue jelek-jeleknya gue lah gitu. Misalnya gue nyablak, gue ina itu, terus gue pernah ngapain aja ke mantan gue segala macam. Gue akan sampein ke dia. Untuk lo tahu dari awalnya aja dulu. Karena sebenarnya yang paling, makan tadi gue bilang, sebenarnya yang paling berat adalah kita menerima hal titik terendah kita kan. Hal paling buruk di hidup kita tuh yang paling susah untuk kita terima. Seperti filosofi lingkaran padahal. Padahal hidup tuh faktanya seperti filosofi lingkaran. Ketika kita memulai membuat lingkaran, mau titikinnya dari bawah ataupun titikinnya dari atas, itu akan ketemu 2 kali kok. Kita titikin dari bawah, set muter. Titik bawah kan ketemu 2 kali untuk jadi lingkaran. Begitupun dari atas, begitupun dari samping. Semua imbang, baik buruk, bahagia, sedih, marah dan senang, itu tuh imbang sebenarnya. Cuma
Kalau yang baik-baik, yang positif-positif mah bisa gampang kita terimanya, sedangkan yang negatif-negatif ini yang sulit. Makanya dari awal akhirnya ketika gue ada orang mau masuk ke dalam hidup gue udah ngasih tahu semua keburukan gue apa, agar lu lebih prepare. Sebenarnya gitu. Karena bisa jadi dari apa yang gue kasih tauin sekarang, lu alamin nanti, itu bisa jadi 2 kali lipatnya atau lebih daripada itu atau less daripada itu. At least lu udah mempersiapkan diri lu berarti gitu. Oke. Gua agak sedikit ke Firda dikit nih. Oke. Dibilang lo ketika ada orang baru mau masuk, minum. Ini dari Weekend Match. Betul. Enak banget. Cobain ya Mas. Gue coba yang Ini matcha. apa sih nih? Ada Kayak Milo deh. Iya, Milo. Kayak coko gitu, terus di sini juga ada makanan. Tadi aku udah nyobain. Enak banget. Terus aku kayak, ya tadi aku ngeliat-liatin tuh kayak, kok pada nggak minum sih? Jadi boleh minum. Boleh. Karena tadi support sama Weekend Match di setiap episode kita. Di sini juga ada makanan, gue dapat pasta gitu. Terus di sini juga ada snack dari Weekend Match, ada banyak, ada kopi, ada matcha, ada tea. Jadi silakan aja kalau misalnya mau makan, mau minum, Weekend Match emang terbaik untuk menemani kita bercerita di Halo Hati. Googling aja, ada di Prapanca 1 sama Bintaro. Dan di Bintaro, benar. Ada 2 tempat. Store. Oke. Tadi Firda bilang ketika ada orang baru mau masuk, lu buka tuh apa yang ada di lu. Ini juga sekedar gue ngasih bocoran buat cowok-cowok yang mencoba masuk ke Firda nih ya. Apa yang pernah dilakukan Firda ke mantannya, salah satunya adalah cok slam. Iya. Dicekek terus banting. Enggak bercanda. Gue baru mau take 3 kali, belum bisa gue ngebanting sumpah. Belum. Gue kayak kaget gitu kayak. Beneran sadis Anjir. perempuan. Tapi kalau gue dipukulin gue pernah. Oh ya? Gue pernah. Nanti aja Wah. itu. Itu episode sendiri. Nih maksud gue adalah, emang harus segitunya ya? Apa lu juga akan melakukan hal yang sama? Enggak. Kalau Firda kan gitu tuh, dia buka dulu dirinya nih, ini buruknya gua, lu terima apa enggak? Kalau menurut gua, justru biarkan itu menjadi surprise elemennya. Iya. Biar enggak yang, oke, ternyata dia begini. Dia ada toleransi bisa nerima apa enggak? Masuk apa enggak? Kalau gua gitu, jadi tidak harus dibukain semua, tapi setiap orang berbeda. Betul. Nah itu kan dari Firda. Kalau dari Anggi, apakah segitunya? Atau memang, oke, gue pengen lihat lu seberapa effortnya cari tahu tentang gue dan beradaptasi dengan gue, dan gue akan melakukan hal sama. Nah, kalau misalkan Firda kan lebih ke, ini gue kayak gini gitu kan. Bablas aja dia langsung. Nah, terus kalau misalkan pertanyaan Mas Agung kayak lebih ke kayak kalau misalkan orang ngulik-nguliknya sejauh apa gitu kan. Kalau aku lebih nge-observe orangnya dulu nih. Iya. Kira-kira orangnya nih seneng nggak kalau misalkan aku ngomongin masa lalu? Karena ada orang yang nggak seneng nih. Yeah. Ada orang nggak seneng ke cowok nih kadang-kadang. Udah nih nggak usah ngomongin mantan lu terus gitu kan. Nah, kalau misalkan dia nggak seneng, aku nggak bakal buka-buka sampai ditanya, atau sampai ada momen dimana emang pas nih buat ngomongin itu. Gitu sih paling. Berarti hampir sama, cuman the way-nya aja beda. Iya, Kalau gue tuh lebih ke yang dari awal, karena gue berangkat mungkin hampir sama kayak Anggi gitu ya. Kita tuh berangkat dari patah, ya kan? Kita berangkat dari luka yang menimbulkan suatu trust issue, dan gue berangkat juga dari capek dengan trauma juga. Gue comeback untuk alhamdulillahnya gue nggak kapok gitu kan. Gue ngeri juga kalau gue kapok beneran kayak apa yang gue bilang di episode bocum tuh, nikahin diri sendiri gitu kan. Gue ngebuka hal itu bukan berarti untuk ya benar mungkin kata Anggi bilang ya, ketika gue ngeliat dulu orangnya, gue observe segala macam, dia suka nggak kalau gue berlaku A, gue berlaku B. Kalau gue tuh nggak. Gue ngerasa ya lu tahu aja dulu, tapi gue kan nggak nunjukin dari awal. Dan makanya itu juga Mas, mau gue garis bawahi bahwa gue tuh nggak suka PDKT lama. Gue tuh suka capek. Iya, gue capek untuk kayak lo ngapain, lo wasting your time, lo PDKT-an, dan ketika lo nggak tahu juga lo gambling, lo taruhan kasar gitu kan, lo lagi judi nih, tapi lo nggak tahu lo menang atau enggak. Ngerti kan? Mending kita pacaran dulu sambil kita belajar satu sama lain, karena yang menurut gue paling penting dalam satu hubungan bukanlah komunikasi, tapi toleransi. Komunikasi itu pasti terjalin dalam suatu hubungan, pasti. Ketika lu bilang gitu kan, gue suka sama lu, atau kayak kita udah chattingan aja, itu udah terjalin komunikasinya kan. Nggak bisa lagi lo bilang komunikasi paling utama, enggak, toleransi paling utama. Segimana lo tahu, oh dia kayak gini, gue gimana ya untuk merespon dia. Gue sanggup nggak ya, masih ada nggak ya kadar toleransi gue. Misalnya ternyata gue ketemu sama pasangan, gue kan anaknya quality time banget kan. Gue ketemu sama pasangan yang sibuk banget misalnya kayak gitu. Gue bisa nggak ya mentoleransikan itu, tapi gue nggak mau di saat PDKT. Jadi dari awal kalau emang gue udah deket nih, gue udah interest, gue suka, gue akan bilang sama dia, gue suka sama lo mau atau nggak jalanin sama gue. Kayak gitu, ini arah lo mau kemana nih?
ya gue juga suka sama lo, gue tertarik juga sama lo, tapi gue nggak tahu. Ya udah, oke. Berarti tujuannya adalah untuk kita PDKT. Ketika di batas PDKT gue ternyata gue ngerasa, nah udah nih, gitu. bukan. Gue nggak ngerasain itu, jadi sehari, 2 hari, 3 hari misalnya kayak gitu, atau seminggu paling lama tuh gue pengennya. Wow, Cepet ya. kan? Menurut gue ketika gue kayak, oke gue bener-bener mau sama dia, gue akan tanya, lo mau jadi laki gue atau enggak? Wow. Gue bantai. Karena ketika lo nggak mau, ya udah berarti langsung selesai kan? Oke. Ketika lo mau, baru itu tahap kita belajar. Oke. Jadi udah nggak ada lagi kehilangan spark-spark yang kayak misalnya gue PDKT berbulan-bulan panjang gitu sama lo ya kan, honeymoon phase-nya pasti di PDKT doang. Ketika pacaran lo tinggal bilang, ketika lo bete atau lo marah sama dia, lo ngomong kayak dulu kamu nggak kayak gitu ke aku. Lah enggak, dari dulu yang lo temuin tuh orang yang sama sebenarnya. Baru muncul sekarang. Baru muncul sekarang aja, makanya gue nggak mau itu terjadi. Ketika udah PDKT-nya lama dan di pacaran hal buruk itu baru terjadi, lo tuh akan punya, nggak tahu ini gue ya, lo akan punya elemen untuk denial diri lo. Kayak, iya tapi emang gue kayak gini orangnya, emang gue sibuk, gue kalau udah kerja ya kerja, misalnya kayak gitu lah, sesimpel itu. Padahal kan, ya sebelum lo pacaran sama gue kita PDKT, lo juga kerja. Logikanya kan di sana. Makanya kenapa gue bilang gue lebih suka PDKT cepet, jadi lo nggak ada tuh momen-momen untuk denial, nggak ada lagi elemen-elemen itu masuk ke dalam hubungan kita ketika gue lagi marah sama lo atau lagi mengkomentarkan ketoleransi yang tidak bisa gue kontrol lagi. Berarti kalau sekarang ada orang datang ke lo, ngajak ta'aruf, Oh mau gue? buat teman-teman, Iya. kalau yang kemarin itu ada beberapa teman, sekarang Gerda Indira membuka untuk teman-teman yang ingin Yang ta'aruf. ta'aruf, silakan. Iya, Iya. kalau misalnya ta'arufnya dia berbeda rumah Tuhan, ya bisa yuk asyhadu Allah. Aku personal, nggak bercanda. Ya salah hal-hal kayak gitulah. Ya, gitu-gitu ya. Dan itu penting maksudnya menurut gue, karena gue bikin analoginya kayak gini nih mas. Lo kuliah lama ya kan, udah belajar apa segala macam, tapi lo bener-bener cuma belajar ini doang, lo nggak tahu nanti garis finishnya skripsi lo akan seperti apa. Kalau lo nggak tahu di lapangannya juga, ngerti nggak sih? Analoginya tuh jadi hampir-hampir sama seperti itu menurut gue. Makanya gue lebih milih, ya gue udah belajar lama nih sama lo daripada gue nggak jelas gue lulus apa enggaknya, mending dari awal. Gue tahu dulu gue udah pasti lulus, tinggal gue jalanin aja untuk bikin skripsi gue kayak apa. Itu. Kalau Anggi emang santai aja gitu, pelan-pelan keluarinnya. Kalau dia kayaknya justru dia yang menyesuaikan deh mas, makanya dia observe. Sebenarnya ada satu pertanyaan lagi sih, kalau itu gue udah tahu sih. Anggi terlalu banyak mendem ya? Iya, lumayan. Jawabannya iya sih. Nggak pernah marah yang meledak ya? Nggak pernah. Mungkin Padahal itu lu pengen nggak? Pengen aja. Nggak. Nggak pengen? Tapi lu ada ketakutan bahwa itu akan menjadi bibit di suatu saat lu bisa mengeluarkan amarah lu atau ngevalidasiin rasa lu ini, si angry lu akan bisa lebih besar daripada apa yang lu kira nggak? Nggak. Sebelum Anggi jawab lebih lanjut, ini bukan bermaksud mengkorek, Iya. tapi ini gue juga nemuin di diri gue. Dulu gue nahan banget, sampai waktu itu gue lagi interview di sebuah IO, psikotes segala macem. Maksud kandidatnya tinggal gue doang kandidatnya, psikotes segala macam. Tapi dia bilang ini beda nih mas, psikotes dengan kerjaan yang lain. Yang mana kan dikumpulin dulu apa segala macam. Nanti resultnya langsung dibaca di depan. Dia bilang pas sudah selesai, mas, ini kamu tipe orangnya mendem dan ini bahaya, akan jadi bom waktu. Ada momen dimana begitu udah meledak susah nyelamatinnya. Nah itu yang maksud gue. Kayak gitu. Oh gitu mas, apa gitu. Akhirnya jelasin sama dia, kamu emang harus ngerilis perasaan. Kalau mau marah, emang marah aja, nggak apa-apa gitu. Nah, gue ngeliat itu di lu. Memvalidasikan aja sih makanya. Atau lu memang ada cara untuk merendam emosi lu. Karena dia juga di teman-teman follower gue juga ada yang kayak gitu tuh. Oh iya. Gue nggak bisa bang, marah-marah tuh nggak bisa. Iya. Ketika sakitin dia cuma bisa nangis. Iya. Bahkan pun ada yang nggak bisa nangis kayak yang Ya udahlah ya gitu. udah tuh, itu ngebahaya tuh. Kalau Anggi apa yang dilakuin? Pertama ya, nggak tahu sih, tapi ini mungkin sedikit bawa-bawa Tuhan kali ya. Ini nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, relax. Aku yakin banget kalau aku nggak sendirian. Maksudnya aku masih ada pegangan gitu. Maksudnya, dan pun misalnya pada ujungnya aku sendirian, aku nggak boleh takut. Karena gimana ya? Aku sih selalu mikir kayak ya udah gitu. Maksudnya kita pun mati juga bakal sendiri gitu, masing-masing. Exactly. Nah terus aku mungkin
marah atau sebel, tapi nggak aku keluarkan pada saat itu. Jadi aku nunggu, lebih banyak mikirnya dulu nih, kayak kenapa dia bisa ngelakuin hal itu. Aku dan berusaha ngebayangin atau mensimulasikan otak aku kalau aku jadi diri dia, aku bakal ngambil itu atau enggak ya. Nah, kalau misalnya udah aku bayangin, misalkan kalau misalkan aku jadi Mas Agung, kalau misalkan pas aku lagi marah, aku bakal kayak gitu atau enggak gitu. Nah, mungkin kalau misalkan jawabannya iya atau enggak, terus aku balikin lagi ke aku di sudut pandangnya aku gitu, aku bakal lebih ke ngomong personal di saat dimana aku udah emosi udah lebih reda gitu. Oke. Jadi better aku diem dulu. Tapi nggak dalam waktu yang lama juga. Dan kalau misalnya emang kayaknya susah atau aku bisa aja nih ngomong atau marah, tapi itu akan merubah dirinya dia dan aku nggak pengen merubah orang lain gitu, aku mendingan pergi aja. Maksudnya kayak, oh ya udah berarti lu nggak cocok aja temen sama gue, atau lu nggak cocok aja udah sama aku gitu. Sebelum maju dikit, aku pengen ngeliat, coba rambutnya agak di sini dikit, agak dinaikin dagunya. Ada jakunnya apa enggak? Enggak. Laki banget mikirnya. Iya bener. Iya kan? Logik banget. Nah, tapi nama panjangnya Angga kali. Gue kira gue gendutan Mas ya, lagi gue udah cewek banget nih. Agak insecure-nya ada ya. Iya, udah kayak gue emes loh. Kalau misalnya kedekatan dengan Tuhan segala macam, that's another thing lah ya kan. Itu kita punya perjalanan spiritual masing-masing, which itu bagus banget. Gue nggak nyangka ini keluar dari Anggi, dan walaupun gue menduga-duga ya, tapi pas lu bilang lu tahan dulu, logiknya main. Dia independent woman juga, tau nggak? Iya. Amin. Iya, independent woman. Iya. Nah, tapi gue malah notisnya ke arah yang lain. Apa tuh? Gue mikirnya gini, itu kan ketika lu sudah benar-benar berdialog sama diri lu sendiri kan. Akhirnya lu udah bisa damai, lu udah bisa duduk bareng lah, mengatur kedewasaan. Itu kan by timing ya. Dan keharusan keadaan, biasanya kita sepakat itu ya kemarin, bahwa independen ataupun orang-orang yang perempuan-perempuan yang mandiri atau punya akal yang benar-benar memakai logiknya dia seperti laki-laki, itu biasanya karena keadaan. Ya kan? Bukan karena keinginan sebenarnya. Pada faktanya seperti itu kan. Iya. Karena memang gue dihadapin dengan luka terus-terusan, atau karena gue memang udah sering banget mengalami hal tersebut, akhirnya logik gue jadi jalan. Maka faktornya keadaan lah. Menurut pendapat gue pribadi ya. Nah, sebelum lu sampai di titik lu bisa duduk bareng sama diri lu sendiri untuk bisa berdialog dengan diri lu sendiri, lu kan menahan untuk memvalidasikan setiap rasa lu itu kan, rasa marah lo, rasa sedih lo, kecewa lo dan segala macamnya. Karena lu nggak bisa ngeluarin itu, lu capek nggak sih? Nah, berat nggak tuh ngeladen ini? Gini, gue juga ini ngomongin agak sedikit personal ya. Iya, gue ngomongin bokap gue nih. Bokap gue nih lumayan kalau marah tuh ngamuk banget. Jadi dia tuh kayak kalau misalkan marah lumayan ngamuk banget pada saat itu, terus habis itu udah hilang. Gue takut banget kalau misalnya gue marah, gue menyakiti orang lain, gue takut banget. Karena lo melihat itu. Gue takut banget kalau misalkan gue menyakiti orang lain, gue jadi lebih kepikiran. Mendingan gue tahan. Kalau misalkan gue udah tahan, terus toh misalkan gue marah, hilang. Gue tahan, gue diem aja. Gue cuma mikir dong, hilang. Jadi gue juga nggak tahu kenapa kok bisa hilang gitu. Gue jadi nggak marah lagi sama orang lain. Iya, maksudnya kayak, oh iya, gitu. Lebih ke memaafkan aja sih lebih. Tapi lu memvalidasikan si rasa marah lu dengan diri lu sendiri itu kan, tapi lu diem aja ke orang lain kan. Nah itu banyak orang yang nggak bisa. Dan lu tahu lu lagi marah sebenarnya. Banyak orang yang tapi nggak bisa. Ini ada salah satu cerita ya. Salah satu cerita kebetulan temen gue juga. Dia bilang bahwa selama ini dia tuh nggak bisa ngeluarin sisi marahnya dia, sisi emosionalnya dia. Bahkan untuk dirinya dia sendiri. Kayak ya udah, gue marah, gue cuma yang kayak sekedar gitu. Dia bahkan nggak ngomong ke diri dia sendiri bahwa iya gue capek, iya gue marah. Dia tidak pernah memvalidasikan rasa itu, Mas. Rasa-rasa yang buruk itu. Sampai akhirnya dia jadi nggak tahu bahwa dia punya sisi itu. Dia tuh menjadi bibit itu yang tadi makanya gue tanyakan. Lu pernah gak sih ada ketakutan karena lu tidak memvalidasikan rasa tersebut? Itu menjadi salah satu bibit untuk nantinya di kemudian hari ketika itu lu punya ruangnya, punya celahnya untuk bisa meledak. Itu akan lebih parah dari apa yang lu kira.
Karena ternyata ketika si temen gue ini cerita sama gue dan gue bilang bahwa lo tuh manusia, men. Iya kan? Mau lu laki, lu manusia tetap. Naluriah manusiawi, lu ngerasain capek, lu ngerasain marah, lu ngerasain kesel, lu ngerasain kecewa. Manusiawi. Gak apa-apa. Kalau lu gak bisa memvalidasikan itu kepada orang lain, at least untuk diri lu sendiri. Agar apa? Tidak menjadi bibit di kemudian hari, lo punya celah atau ruangnya untuk membuka si hal tersebut jadi meledak lebih parah dari apa yang lo pernah duga. Dan akhirnya dia belajar tuh, Bas. Di kantor dia mulai yang kayak, wah anjing nih gue capek banget. Sekedar ngomong gitu deh. Kan diri dia aja, di dalam hati aja. Kalau dia bagus ya, dia bisa kayak gitu proses belajarnya dia, si Anggi. Karena Anggi memvalidasikan itu dengan rasanya dia, Mas. Dengan dirinya dia. Akhirnya dia bisa benar-benar duduk bareng dan efek sampingnya ke orang lain jadi lebih tenang. Akhirnya jadi begini terus nih. Padahal waktu dia dengan dirinya dia sendiri, dia lagi duduk bareng, dia gini, das gitu akhirnya. Nah si orang ini, si teman gue ini gak bisa kayak gitu. Dia dengan dirinya dia dengan orang lain sama, dibikin kayak air. Sampai akhirnya ada satu momen dia kayak, wah ternyata gue punya sisi angry ya. Bahaya tuh, nggak tahu. Bahaya tuh. Itu serem banget sampai akhirnya dia bilang, terus gue harus gimana, Fir? Menurut gue ya lu cukup aja untuk validasiin setiap rasa yang ingin lo validasikan. Kalau gue tipe kalian kayak gue tunjukin, gue marah, gue nggak suka, gue bete, gue tunjukin. At least at the moment doang. Yang penting gue nggak jadi, soalnya sih sesimpel gue punya contoh, gue kan kerja dari kecil ya, dari umur 4 tahun. Waktu gue kecil, gue syuting, gue lagi tidur capek, gue dibangunin, gue nangis. Terus dipaksa dong sama nyokap kayak jangan nangis, mau syuting, ngotek gitu-gitu. Padahal gue capek kerja. Ketika gue udah dewasa, gue bekerja dan gue capek, kok gue masih nangis ya ternyata. Padahal dari kecil kan gue kerja. Gue udah terbiasa dengan capek itu. Kenapa sekarang masih nangis dan nangisnya itu sampai ngebuat gue depresi kasarnya? Karena gue tidak pernah dikasih ruang untuk memvalidasikan itu. Jadi ketika gue ada ruangnya untuk akhirnya gue boleh untuk bilang gue capek, gue lebih parah dari apa yang gue alamin dulu. Nah dari situ gue berangkatnya untuk belajar. Oke, kalau gue capek, kalau gue marah, gue nangis, gue kecewa, gue bahagia, gue akan ngomong at least sama diri gue kayak, anjir seneng banget gue hari ini, gue bisa ketemu dia, atau kayak, gila gue capek banget sih kerja. At least gue ngomong kayak gitu aja. Dan itu akhirnya dipraktekin sama temen gue. Terus temen gue cuma, ketika dia udah bisa, dia datang ke gue cuma bilang, ternyata enak banget ya untuk menjadi manusia. Nice, bener. Iya gak sih? Iya. Bener. Banyak loh orang yang nggak bisa kayak gitu. Ini mungkin buat teman-teman juga, gue nggak tahu apakah teman-teman yang nonton Halo Hati sendiri punya pengalaman yang serupa atau kayak gimana kalian berangkatnya juga untuk keluar daripada zona nyamannya kalian dengan diri kalian sendiri. Cara kalian bisa mengenal diri kalian sendiri seperti apa, kalian juga boleh banget tulis di kolom komen, ceritakan aja apa yang lo alamin. Siapa tahu itu juga bisa jadi pembelajaran baru buat kita ya. Oh ternyata ada orang yang belajarnya juga lewat patah dulu atau kayak dari awal dia emang udah punya tekanan itu atau segala macam. Gue nggak tahu. Kalian boleh banget tuh cerita di kolom komen. Berarti dari kecil emang Anggi udah kayak gitu karena ngelihat sisi bokap yang temperamental. Iya, lumayan. Tapi aku bisa marah kok. Tapi marahnya sama orang-orang yang udah kenal banget. Udah kenal banget. Baru keluar tuh asli yang kependam tadi. Iya. Kayak aku sering banget marah sama kakakku, sering banget. Apa kalau berantem? Semarah gimana tuh? Iya. Contohnya misalnya nih. Ngata-ngatain dia juga pernah, macam kayak banting kebun binatang luar. Iya. Masih bisa juga ternyata ya. Alhamdulillah. Gitu. Pernah banting-banting tuh nggak? Nyontoin dia marah kalau Firda kan tadi berapi. Wah, kalau dia tadi bego lu. Sumpah gue jadi kakak lu, gue nggak marah balik sama lu. Gue dia malah makin. Malah bilang apa nih? Dia malah makin. Maksudnya kayak itu sih lebih mungkin marahnya aku malah lebih ke diem sih. Kalau kalau aku udah diem aku malah lebih serem. Ya sebenarnya sama. Gue juga bukan komparasi ya, tapi sejak hasil psikotes itu mulai tuh belajar ngevalidasin rasa segala macem, rilis segala macem, dan ketemu sama bini gue ini makin bisa ngeflow, akhirnya keluar sampai teman-teman gue dulu sekolah ngeliat gue sekarang tuh totally different. Iya betul. Dan memang ketika marahnya beneran gue diem. Kalau udah marah banget gue udah diem, gue udah fakta semuanya, gue udah nggak peduli, gue udah nggak perlu ada. Lo mau gimana jumpal itu nggak ada, udah gue bodo amat. Nah itu lebih serem tuh emang orang-orang yang nggak bisa ngeluarin itu. Menurut gue ya. Cuman jadi lebih lumayan balance. Kalau dulu kan kayak yang dia apa diem. Ya kalau berantem tetap ada lah ya, kalau namanya cowok ya. Tapi ketika ada personal yang nggak bisa kita pakai fisik segala macem, banyak diem. Nah sekarang udah mulai balance nih emosinya gitu. Walaupun ada beberapa hal yang harus dibenahin juga. Nah, gitu. terus sekarang berapa nih? 25.
25. Mas bisa kayak gitu umur berapa? Wah, tua. Nah makanya itu ya, padahal kan kita, maksudnya gini, kadang ada orang juga bilang gini kan, kita tuh kadang kebentuk dari keluarga, ya kan, dari orang terdekat. Akhirnya apa? Jadi kita ketergantungan sama orang lain mulu, padahal kita tidak boleh untuk bergantung sama orang lain, diajarkan untuk kayak gitu kan. Oh sorry, gue potong. Gue baru inget loh kalau ngomong gitu. Gimana Mas? Gue bukan bermaksud menjelekkan orang tua gue, tapi baik lagi tuh sistem pendidikan orang tua lama. Iya. Apalagi gue orang Minang, ya ada Minangnya juga. Iya. Kalau lagi marah segala macem, gue tipenya kalau bukan gue salah, gue akan nanya. Nah, di bokap gue tuh kalau apa-apa, gue ngeluarin pertanyaan, jawab mulu loh. Iya. Udah gitu kayak, oh mungkin itu ya yang bisa, gue nggak bisa lepas gitu. Iya, makanya sebenarnya paling penting kalau misalnya orang bilang cara kita mengenal diri kita sendiri itu, atau kita berangkat menjadi kita yang kayak gini itu bukan dari lingkungan, tapi dari elunya. Iya, betul. Elunya mau atau nggak mau, sebenarnya bukan bisa atau nggak bisa, mau atau nggak mau. Iya. Betul. Untuk kenalan sama diri lu sendiri. Bersyukurnya Anggi, dan bersyukurnya mungkin gue, bisa dibilang gue masih bersyukur juga lah gitu, karena gue bisa punya pikiran kayak gini di umur gue juga masih 20-an gitu kan kasarnya. Gue udah bisa duduk, kita udah bisa duduk bareng Gi sama itu. Bener. Kita udah bisa make a deal sama diri sendiri, karena banyak mungkin orang-orang di luar yang nggak bisa make a deal sama dirinya sendiri. Betul. Padahal yang kita tahu kayak Anggi bilang, kita berangkat lahir ke dunia sendiri, kita pulang juga sendiri. Betul. Walaupun ada bala bantuan ya, ada yang Iya, ada secara dokter konteks. gitu kan, itu kan secara harfiahnya lah. Cuma maksudnya kita datang dan pulang akan sendirian. Tapi kenapa? Justru sama kita yang sendirian inilah kita nggak bisa jabat tangan. Betul. Sulit bro. Sama ini dulu tuh nambahinnya tuh, gue susah eye contact. Ya. Dulu kalau mereka nantang lu. Gitu. Iya. Itu aku juga. Kan? Itu aku juga. Iya. Sama kita Aku sama juga Radinanya sama. ya. Kita juga kalau bokap marah tuh kayak, oh, diem kamu gitu kan. Iya. Terus, aku nggak bisa nyontoin dia. Dia ngerti. Nah, terus abis itu, tapi kalau aku ya, kayaknya lebih, aku lebih mikirin, sebenarnya ini egois sih sebenarnya ya. Kalau di kacamata aku lebih mikirin diri aku sendiri aja. Maksudnya gini, ini ada baiknya, maksudnya misalkan nih, aku lebih bersyukur kalau misalkan diri aku, oh iya, gue nggak apa-apa deh marah sama lu. Mendingan marah atau ngomong tapi nggak usah marah, tapi ngomong, maksudnya kayak gue nggak suka nih lo kayak gini gitu kan. Terus habis itu responnya dia kayak gimana, kita nggak usah pusing, karena ada atau nggak ada dia pun kita udah happy sama diri kita sendiri, dan kita udah bersyukur sama diri kita sendiri gitu. Itu sih menurut aku lebih dewasa aja gitu. Maksudnya kayak kalau misalnya kalau kakakku, aku marah sama dia marah banget. Maksudnya kayak lu nggak boleh kayak gitu dong, lu harus kayak gini misalkan. Kalau misalkan lu kayak gini aku lebih cerewet gitu, lebih bawel. Karena Cowok nih ya? dia kakakku cowok. Karena gimana pun juga sampai mati juga bakal masih kakak aku gitu. Betul. Kan. Masih keluarga aku, masih bakal bareng-bareng nih. Sedangkan kalau misalkan sifatnya kayak teman atau sifatnya kayak orang lain atau enggak orang yang seliweran lewat gitu. Kalau misalkan aku udah marah terus dia mungkin nggak terima atau apa, ya nggak apa-apa. Karena menurut aku nggak ada dia pun hidup aku harusnya udah bisa aja. Kalau misalkan kita marah atau kita sedih nggak ada dia, kita masih bergantung sama dia berarti. Kita ngapain bergantung sama dia? Ya kan? Di umur 25 udah sedewasa ini, gua 25 masih ngemper di jalan. Buat mantannya Anggi yang ghostingin dia kemarin, menyesalah kamu kawan. Dan Udah buat dapet cowok, mutiara. iya, dan buat cowok yang lagi deket sama Anggi, pertahankan. Lo punya pacar sekarang, Anggi? Punya. Udah nggak bisa dideketin ya berarti. Punya pacar. Buat pacar Anggi yang sekarang berarti kayak gitu. Tolong dipertahankan teman saya yang ini, dipinang lah dia dengan bismillah. Yuk, Langsung dada dulu. Tuh sebut nama belum? Boleh. Udah habis ya. Tapi lo udah berapa lama sama pacar lo yang sekarang? Baru kok, baru Berapa bulan ya? 4 bulan. Iya. 4 bulan. Tapi enak banget pas ketemu. Gue juga pertama kenal Manggi juga langsung sama cowoknya, dikenalin, terus kita ngobrol segala macem. Dan dia permisi dulu ke cowoknya. Ini apa kan aku ngomong? Wah santai, gak apa-apa. Wah dewasa banget nih. Gitu. Dan ternyata banyak cerita juga dari Hara. Enggak, gue dulu pengen iya, kayak gitu. Gue pengen kayak gitu juga sebenarnya. Sebenarnya Firda kayak gitu, cuma nggak ada pacarnya aja. Jadi kayak izinnya ke Tuhan aja. Yang lagi deket sama Firda? Cepat. Firda nggak mau lama-lama. Iya, tembak anjrit. Yuk, my crush bisa yuk, my crush. Iya. Lagi sibuk apa kamu sekarang? Lagi nyiapin apa? Masih sama, aku masih rekaman, terus
tiap hari karena di studio kan di rumah, jadi aku ngelola studio juga. Album mau keluar album kan? Iya, menyibukkan diri. Aku lagi belajar jahit sih. Oh iya, Dea tuh jadi sama lo. Iya, gue Gue mau ikutan dong kalau gitu. Ayo. Melatih fokus, karena fokus gue jelek banget. Tadi mau atai, mau bareng, nge-gym mau bareng. Iya, kita semuanya bareng nanti bertiga. Gue, Anggi, Dea. Iya benar. Tadinya mau undang Dea, cuma dia nggak bisa hari ini. Iya, justru karena dia nggak bisa jadi. Jadi lo, iya benar. Tapi kalian berdua tuh setipe, jadi ya alhamdulillah di kuliknya juga masih sama-sama. Sebenarnya emang ini tuh faktor gue bikin lo hati adalah selipan gue curhat ya. Jadi buat netizen yang bilang itu yang cewek ngomong mulu, emang cara dia mana? Emang kayak gitu. Emang begitu bentukannya, udah setelan pabrik teman-teman ya. Tapi gue senang banget sih bisa sharing-sharing gitu, karena mungkin banyak juga teman-teman di luar sana yang nggak bisa bercerita atau nggak bisa untuk ngasih tahu dirinya dia. Mungkin bisa terwakilkan dengan apa yang tadi kita diskusikan bersama, pengalaman-pengalaman gitu. Karena kan di sini tempat untuk kita bisa bebas berkeluh kesah ya, untuk berdiskusi apapun tanpa ada yang merasa tersakiti atau apa, kayak lu lolos aja gitu. Iya, nggak ada yang harus, nggak ada komparasi atau segala macam. Kita paling cuma hanya bercerita tentang dari apa yang kita rasakan. Tidak adu nasib ya? Nggak ada. Tapi kalau kalian mau adu nasib di kolom komen boleh banget, terserah kalian. Karena gue bebasin ruang halo hati untuk siapa saja yang menonton. Mau kalian relate, mau kalian ada, karena pro kontra itu selalu ada menurut gue. Masih ada, nggak akan ada habisnya. Iya. Ada sih, tapi kiamat ntar. Ya kan? Iya, jangan. Kita sama diri kita sendiri aja kita suka compare kok. Kita suka pro kontra. Kayak misalnya hati bilang enggak dia nih udah. Otak bilang enggak dia. Sama tuh katanya. Kata-katanya sama, cuma beda meaningnya kan. Gue maunya, kalau hati gue maunya dia, tapi otak gue kayak nggak bisa dia, Fir, gitu. Itu kan punya hal yang berbeda, ataupun sebaliknya. Itu sering banget kita berdebat dengan diri sendiri. Mungkin teman-teman kayak gitu juga. Seru ya, setiap ada narsum ada pembelajaran baru. Bukan maksud mau ngajarin, tapi gue bodo amat mau lupa pada, tapi gue pribadi kayak tadi tuh. Iya, gue belajar. Anggi balik lagi ke roots-nya, dia tahu dia lahir sendiri dan mati sendiri. Dan gue juga megang kalimat itu belakangan ini, baru beberapa tahun ini. Sama ya kedekatan spiritualnya juga penting sih. Betul. Nanti kebentuk tuh ikhlasnya kayak gimana. Bener, kalau orang bilang sebenarnya kuncinya gampang sih ikhlas. Iya bener, gue tahu kuncinya ikhlas tuh. Menuju sono. Nah, makanya itu kenapa hierarki ikhlas tuh paling atas menurut gue. Kita tuh gampang banget, karena fasenya tuh gini mas, biasanya ya. Berangkat dari luka, itu akan ada nangis. Abis nangis, lu mulai marah. Iya kan? Pertama itu kecewa. Dari kekecewaan, abis itu lu nangis, ini fasenya nih. Abis lu nangis, lu mulai marah. Dari marah, lu mulai jadi cuek. Cuek, lu mulai kayak, iya udahlah. Baru terakhir tuh, emang udah pernah juga senyum, damai itu. Nah itu tuh lo baru ketemu ikhlas tuh di ending itu. Gak banyak orang yang bisa selamat sampai di titik ke-6 tersebut. Banyak kan orang berhenti sampai di titik ke-3 atau titik ke-4 doang. Udah sampai dari cuek kayak ya udah dia lewat, ya udah bodo amat gue pernah sama dia. Ada yang kayak gitu, padahal kayak harusnya ketika mantan lo lewat atau apa lo bisa kayak iya dia mantan gue, iya bener dia nyakitin gue, tapi gue nggak bisa tuh, sorry banget. Maksudnya gue misalkan nih gue ketemu itu sih mungkin kekurangan aku ya, justru aku takut banget sih ketemu orang. Maksudnya justru kalau misalkan nih gue ketemu mantan gue takut banget sih, pasti gue keringetan sih pasti. Gue kayak tapi stay cool sih. Gue enggak lagi, gue sekarang sama mantan gue kalau misalnya gue ketemu mau dia yang paling nyakitin sakit apapun, karena gue merasa gue mau sama dia yang gue harus terima, yang harus gue pacarin atau yang harus nantinya gue nikahin adalah semuanya. Dianya, keluarganya, musuhnya, pekerjaannya, dan semua di hidup dia. Amarahnya, kecewanya, lukanya, bahagianya, itu harus gue kawinin, harus gue pacarin, kasar kayak gitu. Jadi ketika nanti suatu saat gue, ada mantan gue yang misalnya paling nyakitin gue cerita ke semua orang, dan ketika ketemu gue kan kayak, ya lu pernah nyakitin gue emang ya, terus kenapa? Itu bumbu. Gue siap jatuh cinta, ya gue harus siap patah hatinya. Gue harus siap sama kecewanya. Iya bener sih. Tapi lebih, kalau aku sih lebih kayak takut ketemunya, tapi pun juga sebenarnya nggak ada yang perlu ditakutin juga sih kalau ketemu juga. Karena belum pernah aja kali, jadi lo overthinking takut. Padahal kalau lo dihadepin, kayaknya nggak akan terjadi apa-apa juga gitu. Iya juga sih. Ternyata lo legowo, selama ini belum pernah ketemu mantan berarti? Enggak sih. Oke, hari ini tetap. Enggak ya. 2 kali kena juga. Padahal tadi udah di awal kayak. Ya enggak terbayangkan juga. Tapi pernah nggak lu ketemu sama mantan lu ketika lu udah putus? Nggak pernah. Nggak pernah, bener-bener abis itu lost contact aja?
Nah itu tuh yang gue takutin sebenarnya. Kenapa? Tapi kalau dia bukan lost contact, emang menghina, emang Dia hilang aja jalannya kan. hilang udah, dan dia pun nggak usah mencari, nggak ngeblok juga, bener nggak sih? Benar. Iya kan? Emang Dan dia maksudnya nggak ada dia pun fine-fine aja. fine-fine aja. Oh lu bener-bener sama sekali akhirnya dia yang cabut terus? Iya, aku juga nggak mencari. Oh, karena kalau gue tipe kalian kayak kalau udah putus ya udah, yang putus itu cuma hubungannya, tapi tidak dengan tali silaturahminya. Silaturahmi tetap jalan aja, lu tetap ya dia ya balik lagi agak sedikit ke muslimah ya gitu. Ya, Islam kan cuma ada dua, hablum minallah, hablum minannas. Hubungan lu sama Tuhan ya biar lalu dengan diri lu sendiri aja dan Tuhan yang tahu. Tapi hablum minannas itu yang paling penting, hubungan lu sama manusia. Dengan dia pun dengan diri lu sendiri yang paling penting. Ada tiga sebenarnya. Apalagi? Hablum minna mantan. Kenapa ngomong belibet anjing? Thank you Anggi udah hadir ke sini. Thank you Weekend Match makanannya sama Alta Studio untuk tempatnya. Kita tunggu album barunya. Betul. Nanti album ketiga. Iya, bentar lagi. IP dulu kayak. Hah? IP dulu. IP dulu baru album. Oke. Sip. Keren banget. Kalau misal kalian mau dengerin lagu-lagunya Anggi juga bisa didengerin di Spotify dan juga platform musik lainnya. Ada banyak, tinggal kalian ketik aja Sekar Anggi. Dia ada 2 album yang udah ada. Dan terima kasih buat penonton-penonton setia Halo Hati. Kalau kalian mau kita ngebahas tentang apa temanya atau dengan siapa, kalian bisa tulis di kolom komentar. Atau kalau kalian mau cerita sama kita, kalian bisa langsung juga tulis di kolom komentar ataupun DM aja ke Instagram Halo Hati yang akan kita tulis di bawah sini ataupun Blue Media. Dan buat teman-teman, gue kasih tau juga kalau kalian mau memenggal cuplikan-cuplikan video kita, tolong ditulis kredit title-nya, dimohon banget teman-teman semua agar yang lain bisa mendengar secara utuh keseluruhannya. Siapa tahu kita bisa bercerita bersama, bisa mengkomparasi bukan mengkomparasi ya. Kita bisa saling tukar pikiran bersama. Silakan aja, kita bebaskan itu semua. Terima kasih, kalau kayak gitu kita bisa bertemu di episode berikut ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe and share video ini. Bye. Bye.